Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian kita diambil dari Yosua pasal yang ke-7. Seperti biasa kita akan membaca artikelnya terlebih dahulu. Akan terpaku melihat sebuah jubah yang indah, juga 200 sikal perak, serta sepadang emas seberat 500 sikal. Satu sikal itu sama dengan 11,4 gram. Dia pun mengambilnya dan menyembunyikannya di kemahnya. Hal itu terjadi saat pasukan Israel menyerang Yeriko, kota pertama yang mereka taklukkan setelah pengembarakan 40 tahun di padang gurun, usai keluar dari perbudakan Mesir. Padahal sebelumnya sesuai ketetapan Tuhan, Yosua telah memerintahkan agar tidak seorang pun daripada mereka mengambil dari barang apapun dari kota itu. Semuanya telah ditentukan untuk dimusnahkan. Sedangkan segala emas, perak, dan logam berharga harus dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Untuk sementara akan merasa aman, tidak ada yang tahu dosanya, sehingga kemudian ketika pasukan Israel hendak menaklukkan kota Ai yang sangat kecil dibandingkan Yeriko, mereka kalah dan dipermalukan. Sebanyak 36 orang pasukan Israel tewas. Seluruh Israel menjadi tawar hati. Mereka sadar jika bangsa-bangsa lain mendengar kekalahan itu, mereka akan membinasakan seluruh Israel. Lalu Tuhan menyingkapkan kebenaran. Kekalahan itu adalah akibat daripada dosa Akan. Akhirnya Akan dan keluarganya dihukum Allah. Sesungguhnya tidak ada dosa yang sepele dan remeh. Di dalam komunitas, dosa satu orang pasti berdampak pada seluruh anggotanya. Karenanya, janganlah kita menganggap enteng terhadap dosa. Menaati Tuhan adalah yang terbaik. Dan ketika kita berbuat dosa, langkah terbaik ialah segera bertobat dan memohon ampunannya. Setiap dosa adalah pelanggaran yang serius. Semuanya memerlukan pembasuhan daripada darah Kristus. Kita membaca Yosua pasal yang ke-7, ayatnya ini cukup panjang dari ayat 1 sampai ke 26 ya. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka, demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa ini pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk mengempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Dan orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah dia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Sehingga petang, bersama dengan para tua-tua dan orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang kau akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuh? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka telah melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya.
Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengah kamu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang-orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok hari, kamu harus tampil ke muka suku demi suku dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan. Harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Esokan harinya, bangunlah Yosua pagi-pagi lalu menyuruh orang-orang Israel tampil ke muka, suku demi suku, maka didapatilah Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Sera. Ketika disuruh ke depan kaum Sera, maka seorang demi seorang, maka didapatilah Sabdi. Ketika disuruhlah kedua orang itu keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku, apa yang kau perbuat, jangan kau sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan ke dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Sera dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti kamu mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Maka lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Setelah itu didirikannya di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Akor. Nah, kita lihat ya, sebenarnya yang diambil oleh Akan ini barangnya berapa sih nilainya? Karena dikatakan di ayat pertama, itu Israelnya tuh berubah setia. Ngambil barang-barang yang dikhususkan. Jadi barang-barang jarahan memang ada yang dikhususkan untuk dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang bernilai kekal, gitu ya. Jadi kayak mungkin muat candil, membuat kandil, membuat apa tuh namanya tempat menorah kandil ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bahan-bahan yang seharusnya dikhususkan untuk Tuhan itu diambil oleh namanya Akan. Nah, Akan ini ngambil, kalau saya mencoba konversi ya kan 200 sikal perak sama 50 sikal perak. 200 sikal perak itu beratnya itu anggapannya kan kali 11,4 gram. Karena satu sikal kan 11,4 gram. Jadi didapatlah 2280 gram dikalikan, saya lihat itu 1 gramnya perak itu 13.000, sehingga terdapat 30 jutaan ya, 29 juta. Sampai di sini mungkin kita lihat, wah lumayan ini 29 juta nih ya. Luar biasa nih. Kurang lebih ya 4-5 bulan UMP nih. Nah, 50 sikal emas. Nah, emas kan harganya mahal sekali nih. 50 sikal berarti artinya 570 gram. 570 gram
dikali per gramnya kan 924.000. Beda sama perak yang 13.000 ya. Jadi totalnya ada 526 juta. Totalnya ini jadi 556 juta. Jadi ini nilainya setengah M yang dicuri nih ya. Ini banyak sekali kalau setengah M ini ya. Kemudian, nah ini ya. Mengapa slide ini saya namakan mengandalkan diri sendiri? Karena terlepas daripada dosa akan, di ayat 3 diceritakan bahwa bangsa Israel ini mau nyerang daripada bangsa Ai. Karena bangsa Ai ini kecil, nggak diketahui jumlahnya berapa, tapi katanya bawa 3.000 aja cukup. Artinya probabilitasnya kemungkinan apa? Kalau bawa 2.000 atau 3.000 cukup. Mungkin penduduknya cuma 1.000 doang. Karena bawa 2.000 cukup. Tetapi aktualnya bawa sampai 3.000. Gitu ya. Nah, tapi yang terjadi adalah bangsa Israel, lebih detail kita baca, itu tidak memohon kepada Tuhan ketika menyerang daripada Ai. Beda dengan yang namanya Yeriko. Yeriko itu mereka mendapatkan petunjuk daripada Tuhan, bagaimana caranya memenangkan kota yang besar itu, dengan yang keliling-keliling 7 kali, terus hari ke-7 juga sebanyak 7 kali. Yang terjadi adalah mereka menang. Mereka menanyakan terlebih dahulu, Tuhan bagaimana caranya menang? Nah, dari naskah yang kita baca tadi, itu tidak tampak mereka tuh menunjukkan bagaimana caranya kita menang. Nggak ada. Jadi dia merasa bahwa kekuatan 3.000 orang itu cukup, nggak perlu banyak-banyak untuk ngabur kota Ai, usaha sendiri tanpa berdoa pada Tuhan, itu cukup. Nah, ini menurut saya yang kesalahan yang terbesar ya. Nah, kemudian berikutnya akibat tidak bersandar pada Tuhan atau tamak. Akibat tidak bersandar pada Tuhan dan tamak itu Yeremia 17 ayat 5 ya. Dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripadanya. Nah, bagi orang yang bersandar kepada Tuhan dan tidak tamak, itu janji Tuhan yang dinikmati di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita baca di Yosua pasal yang ke-7 ayat 5 itu dikatakan bahwa sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 dari mereka, orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai Shebarim dan dipukul kalah di lereng, lalu tawarlah hati bangsa itu dengan amat sangat. Jadi kekalahan ini sangat membuat bangsa Israel terpukul setelah bisa mengalahkan kota besar seperti Yeriko. Jika kita sudah pernah menerima berkat dari Tuhan, bagaimana sikap kita? Apa kita tetap kayak bangsa Israel? Dalam pengertian, kalau ada proyek besar, merasa kita tuh tidak mampu, kita datang kepada Tuhan, memohon. Bahkan ada beberapa orang, itu bahkan doa puasa. Tapi yang terjadi di sini adalah, ketika proyek itu kecil nilainya, dan resikonya itu mostly mungkin 99% bisa kita atasi dengan sangat baik. Kita jarang datang kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita tidak datang sama sekali karena lupa. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Ketika respon Yosua ketika mendengar Israel kalah ya, langsung Yosua tuh sedih. Ya, ini merupakan sikap pemimpin yang baik ya. Jadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Buktinya Yosua langsung bersedih, langsung menaburkan debu di atas kepalanya, dan kemudian Yosua berseru kepada Tuhan. Jadi Yosua ini memang sebagai pemimpin baru Israel, merasa gagal membawa bangsa Israel menuju kemenangan. Yosua mengungkapkan kesedihannya dengan mengoyakkan jubahnya dan menabur debu di atas kepalanya. Jadi pelajaran yang berharga dari cerita ini atau terlebih specifically di ayat ini, sekalipun Tuhan itu berjanji, bukan berarti jalan hidup Yosua mulus-mulus saja. Dibedakan antara janji Tuhan yang digenapi dan ketika kita menjalaninya, ketika janji Tuhan itu belum digenapi. Jadi Yosua 1 ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini dan memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi di sini kita lihat bahwa
seharusnya Yosua tidak perlu takut. Karena di awal pemerintahan Yosua, Tuhan sudah berjanji, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena engkau akan memimpin bangsa ini masuk ke negeri yang kujanjikan. Berarti kalau Tuhan berjanji ya pasti tergenapi kan. Berarti tidak perlu takut toh. Tapi nyatanya ya memang namanya manusia. Sekelas Yosua pun juga ada khawatirnya. Nah kemudian Yosua mulai menyalahkan Tuhan. Ah Tuhan Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Nah ini kan seolah-olah kalau Tuhan engkau nggak suruh, nggak ada kejadian kayak gini. Ya kalau diteruskan ke belakang ya repot ya. Kalau nanti lama-lama mikirnya gini loh, kalau Tuhan tidak menciptakan aku, maka aku tidak bisa berbuat dosa. Ya memang. Cuma apakah kita memiliki pikiran yang seperti itu? Kan enggak kan? Maksudnya adalah kalau Yosua itu menyalahkan Tuhan, maka dia itu pada jalur yang salah. Yosua mengeluh di dalam doanya, go ahead, silahkan, tidak masalah. Tetapi kalau misalkan Yosua itu mengkomplain malah ya, kan mengeluh ya biasa lah ya, kenapa ini. Tetapi komplain bahwa apa namanya, engkau salah Tuhan. Seandainya kami ini tidak dibawa sini, sehingga kalau kami tidak ke sini, itu kita tidak akan dibinasakan oleh orang Ai. Nah, ini ya yang jadi kunci kesalahan bagi para pemimpin. Yaitu apa? Selalu saling mencoba menyalahkan keadaan, lihat salahnya orang lain, tidak pernah memandang pada diri sendiri. Karena justru solusinya di dalam kasus cerita ini, itu permasalahannya bukan pada AI, bukan pada strateginya, yaitu ada masalah internal akan itu mencuri. Kan gitu toh? Nah, jadi dari renungan kita pada hari ini kita belajar apa? Coba belajar introspeksi diri sendiri. Jangan lihat bagian lain terus. Jangan lihat tetangga lain terus. Jangan lihat orang lain terus. Lihat pada dirimu sendiri. Jangan-jangan permasalahannya ada dalam dirimu sendiri loh. Karena apa? Ini Allah jawab. Alasan kenapa kok Israel kalah padahal mungkin menang jumlah. Karena orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruh di antara barang-barangnya. Nah, berarti nyuri toh. Jadi dosanya ini nyolong, nyuri. Sebab itu orang Israel tidak dapat lagi bertahan menghadapi musuhnya. Jadi oleh karena nyuri tadi ya. Mereka membelakangi musuhnya. Tanda membelakangi musuh itu maksudnya lari. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengah kamu. Ini jelas sekali ya. Tuhan pengen action plan-nya jelas. Memusnahkan barang-barang yang didapat dari jarahannya Yeriko. Nah, ini kita lihat efek domino dari dosa. Efek domino artinya apa? Artinya gini, yang berdosa akan, yang mencuri akan. Tapi bisa ngefek pada satu bangsa. Ada orang yang tewas gara-gara akan. Jadi ini bukan salahnya Tuhan. Terlalu cepat kita menyalahkan Tuhan itu terlalu cepat. Wong Tuhan itu adalah kebenaran, nggak pernah salah kok malah kita salah-salahkan. Justru yang salah itu adalah akan. Ketika akan itu salah, maka yang terjadi adalah apa? Bangsa Israelnya kalah waktu menyerang Ai. Tapi sebenarnya saya pikir tidak sepenuhnya salah akan juga sih. Karena apa? Kan bisa saja tanpa mengandalkan akan pun, jemaat Israel kan bisa berdoa untuk mohon pertolongan kepada Tuhan. Enaknya kalau untuk bukan multiplikasi. Kalau misalkan untuk cara mengatasi daripada AI ini seperti apa? Dengan pasukan yang tidak dimultiplikasi, yang tidak ditambah. Nah, dosa yang kita perbuat seringkali memberikan dampak dan efek yang besar pada pihak-pihak terkait. Jadi jangan pernah kamu berpikir gini ya. Ada orang yang pernah bicara sama saya itu gini. Oh itu dosa-dosa aku kok. Kan gak ganggu kamu. Hah, rasanya mungkin orang tersebut belum baca efek domino daripada dosa ini ya. Yang berdosa akan yang dihancurkan daripada Israel.
Kalau Anda tahu kasus seperti ini, kira-kira gimana? Tetap mau apa tuh namanya? Berpikiran bahwa ini dosaku nggak ada urusannya sama kamu, mau tetap seperti itu? Saudara ya, paling gampang gini, ada seorang karyawan dipecat karena korupsi. Kemudian dia punya anak 5, misalkan pendowo 5, ya, punya anak 5, ya, punya istri 1. Terus setelah itu anak-anaknya sudah besar-besar dan kuliah, belum nyari kerja. Yang terjadi adalah apa? Pendapatannya berhenti. Karena dosa satu orang dia yang korupsi. Yang pertanyaannya yang korupsi cuma dia tok. Iya. Kok enggak yang dihukum dia tok? Nah, hukuman yang dia terima itu ngefek pada keluarganya. Emangnya anaknya mencuri juga? Enggak juga kan. Anaknya misalkan lurus-lurus saja. Cuma bapaknya doang yang mencuri atau korupsi. Maka yang terjadi adalah seluruh keluarga itu menanggung akibatnya. Jadi berpikirlah 1000 kali sebelum Anda berbuat dosa. Tuhan Yesus memberkati.